Karena dari kalian kelihatannya masih banyak yang belum tahu apa aja yang perlu kalian siapin buat daftar GKS ini. Kalau misalnya kalian baru bener-bener ngikutin ini GKS, jadi kali ini mari kita bahas gimana caranya kalian persiapan GKS ini dari nol. Yang pertama, kalian itu pastinya wajib kalian baca guideline GKS, baik itu GKS U yang buat undergraduate S1 kalau kalian mau daftar S1, atau GKSG yang graduate S2, S3 kalau kalian mau daftar yang graduate. Jadi kalian baca guideline sesuai dengan GKS yang mau kalian ikuti, yang mau kalian daftar. Kalian baca itu guideline dari awal sampai akhir, jadi kalian pahami alur GKS ini gimana, cara pendaftarannya gimana, kemudian jalur yang ada di GKS ini apa aja, timelinenya juga kalian pahami, lalu persyaratan dokumennya ini apa aja. Kalian pahami bener-bener dulu di awal tentang apa aja isi dari guideline GKS ini. Nah, setelah kalian udah tahu nih ya kayak syarat pendaftarannya apa aja, kemudian dokumen yang diperlukan apa aja, jalur buat daftar ini apa aja, alurnya bagaimana, ini kalian mulai research lebih dalam nih tentang kampus sama univnya. Buat kampus, list kampus sama univ sama jurusan yang bisa kalian daftar ini bisa kalian download juga bersamaan dengan guideline di web Study in Korea. Jadi biasanya tuh udah jadi satu, maksudnya bukan jadi satu ya, jadi satu rombel gitu. Buat file guideline, kemudian list universitas, ini udah kayak sepaket gitu. Jadi kayak per satu halaman itu udah menyediakan banyak file yang berisi informasi tentang GKS ini, pendaftaran GKS ini. Atau kalau kalian misalnya masih bingung cara cari filenya ini di website Korea, biasanya ada grup yang nge-share file-file ini, jadi tinggal kalian mungkin cari-cari grup pejuang GKS sama-sama pejuang GKS ini, karena biasanya tuh banyak dari mereka yang nge-share tentang guideline terus list universitas ini kalau misalnya kalian mungkin masih bingung ya. Nah, setelah itu kalian cari tahu nih univ mana yang menyediakan jurusan yang mau kalian pilih. Jadi kalian harus kayak buka satu persatu list universitas yang mungkin ada puluhan universitas yang ada di dokumen zip GKS ini. Jadi kalian cari satu-satu universitas apa aja yang menyediakan atau membuka pendaftaran untuk jurusan yang kalian minati. Jadi yang pertama kalian juga harus tentukan jurusan ya, karena itu juga bisa mempermudah kayak filter universitas mana aja yang bisa jadi opsi buat kalian pilih. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih univ mana aja yang menyediakan jurusan yang kalian minati, kalian bisa mulai kayak cari-cari univ mana yang bisa jadi prioritas kalian buat daftar. Karena kalau misalnya kalian daftar lewat embassy track itu kalian cuma bisa pilih 3 univ, dan kalau kalian mau ke university track kalian itu cuma bisa pilih 1 univ. Jadi kalian harus tentukan 3 atau 1 univ yang jadi prioritas pilihan kalian untuk daftar GKS ini. Setelah kalian tahu nih univ mana yang mau kalian pilih, kalian bisa tentukan kalian itu mau pilih jalur apa, mau strategi kalian itu gimana. Mau kalian daftar embassy atau univ track itu punya kelebihan sama kelemahannya masing-masing. Setelah kalian tahu nih, kalian mau daftar jalur apa, univ apa yang mau kalian pilih, kalian bisa mulai persiapkan persyaratannya apa aja. Jadi bisa mulai kalian hitung nih, awal sekarang sampai pembukaan GKS berikutnya nanti rentang waktunya berapa lama. Dan dalam rentang waktu itu kalian harus susun strategi buat persiapan dokumen ini. Misalnya butuh waktu juga buat translate, kalian butuh waktu buat notaris, apostille, kemudian belum lagi kalian harus nulis esai, personal statement, study plan. Itu juga bisa makan waktu berbulan-bulan teman-teman. Jadi lebih baik kalau kalian persiapkan sejak awal. Buat nulis esai ini sendiri, terutama study plan ini, kalian juga harus research univ yang mau kalian tuju. Kayak kalian cari di web universitasnya itu, web jurusan yang kalian mau tuju di univ itu. Kayak jurusan itu menyediakan program apa aja, kemudian mata kuliahnya apa aja, yang diajarkan di sana apa, visi, misi, tujuan. Itu bisa membantu kalian untuk menulis study plan, karena dengan kayak kalian tahu apa yang bakal diajarkan di sana nanti, dan itu bakal bisa meyakinkan univ itu bahwa kalian itu udah benar-benar research di univ itu, bahwa kalian itu tahu bahwa kalau univ yang kalian tuju, kalau univ yang kalian daftar itu benar-benar tepat pilihan kalian sesuai sama tujuan kalian belajar ke sana. Jadi setelah beberapa waktu persiapan, beberapa bulan persiapan buat GKS ini, waktu pembukaan nanti kalian kayak udah siap semuanya. Dokumen kalian udah siap, study plan kalian udah siap, personal statement kalian udah siap. Jadi tinggal kalian upload aja, tinggal kalian kirim aja. Karena kalau kalian daftar embassy track itu biasanya kalian cuma dikasih waktu submit online di website itu ya, kalau sekarang itu cuma waktu 2 minggu. Sedangkan kalau waktu 2 minggu itu menurut aku ya, kalau kalian mau ngebut study plan sama personal statement sih ya bisa aja. Tapi kayak hasilnya nggak bakalan maksimal gitu, karena ya itu ada kayak pressure yang harus kalian lalui gitu. Terus untuk dokumen ini sendiri, yang kalian persiapan kalian mepet ya selama 2 minggu ini, itu mungkin bisa, tapi karena buat embassy sendiri ini nanti buat submit online, kalian itu masih belum perlu pakai apostille. Jadi misalnya cuma translator itu aja nggak apa-apa, cuma penerjemah tersumpah itu aja nggak apa-apa, dokumen scan hasil terjemah tersumpah kalian itu upload itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian lolos nanti itu
kalian bakal harus submit dokumen apostelnya. Jadi setelah lulus wawancara, kalian tetap harus submit dokumen apostel. Jadi saran aku untuk dokumen ini sendiri persiapkan sebelum daftar GKS ini dibuka, teman-teman. Jadi walaupun yang kita submit kalau kalian daftar embassy di online itu gak wajib harus apostel, jadi cuma kayak penerjemah tersumpah itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat jaga-jaga nih ya, buat plan kedua di embassy, kalau misalnya kalian gak lolos di tahap wawancara atau gak lolos seleksi first round itu, kalau kalian udah punya dokumen apostel, kalian bisa langsung coba untuk daftar ke university track di universitas yang masih buka pendaftaran. Jadi kayak bisa dibuat backing up gitu. Terus kalau kalian mau langsung ke university track ini, kalian dari awal udah harus submit dokumen apostel. Jadi apostel ini menurutku penting banget dari awal disiapkan, karena entah itu embassy atau university track, kalian benar-benar butuh dokumen apostel ini. Oke, jadi itu tadi apa yang harus kalian persiapkan kalau kalian itu masih mau mulai belajar GKS ini dari nol. Kalian mau baru mulai ikutin GKS ini dari nol, itu kalian pertama bisa baca guideline. Kalian pahami alur pendaftaran GKS ini apa, kemudian tahapan seleksinya itu bagaimana, terus dokumen apa saja yang perlu kalian persiapkan buat daftar GKS ini, itu benar-benar kalian pahami. Dan setelah kalian memahami isi guideline ini, kalian bisa mulai research univ sama jurusan yang mau kalian ambil di GKS. Jadi karena biasanya univ ya sama jurusan yang ada di GKS ini nggak tentu ya tiap tahun, bisa saja univ yang tahun lalu ada, jurusan yang tahun lalu ada, itu tahun ini nggak ikut, jurusan yang kalian mau itu nggak ikut. Jadi buat jaga-jaga, kalian bisa research jurusan sama univ dari beberapa tahun sebelumnya, mungkin 1-2 tahun ke belakang, univ apa yang menyediakan jurusan kalian. Lalu saat GKS dibuka, nanti kalian bisa lihat di univ itu masih ada nggak jurusan yang kalian mau. Kalau nggak ada ya kalian harus pilih univ lain. Jadi kalau misalnya kalian research univ ini dari awal, itu bakal menghemat waktu kalian buat pilih universitas yang kalian mau waktu kalian daftar itu. Karena mengingat waktu pendaftaran yang juga sangat terbatas sekali kan. Kemudian setelah kalian research univ sama jurusan, kalian bisa mulai persiapkan dokumen sama esai kalian. Karena dokumen sama esai ini sangat benar-benar krusial dan bakalan sedikit beresiko kalau kalian tuh persiapannya mepet-mepet, karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi selama proses dokumen kita ini. Misalnya kalau kita udah kayak bikin timeline gitu ya, kita mau translate waktu ini, terus habis itu notaris, habis itu apostil, kayak rentang waktu normalnya kita kasih segitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu kayak prosesnya itu bakal kayak gimana, terus ada revisi apa enggak, ada yang keliru apa enggak. Jadi kayak kita harus bisa meminimalisir resiko-resiko kayak gitu, teman-teman. Jadi lebih baik kalian persiapkan dokumen ini lebih awal. Oke, jadi itu tadi step langkah-langkah dari aku. Semoga membantu.